Maka tanda Al-Mahdi persis seperti tanda Nabi. Nabi waktu kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah. Nanti Al-Mahdi begitu. Nabi waktu beliau hendak berdakwah secara terbuka ke Madinah, 3 tahun sebelumnya beliau diislah. 3 tahun Pak sebelumnya. Meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah. Lalu Allah angkat Sayyidina Nabi SAW. Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke kolbu, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu terhadap kolbu. Malaikat aja nggak tahu Pak, wali al-ghaus siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-ghaus, karena penampilannya nggak kayak orang Madura, kopiah. Nggak pakai serban. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih jidatnya udah lebar, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada Al-Wali Al-Ghausi yang nanti lewat beliau kita tahu Al-Mahdi, bahwa Al-Mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu Al-Mahdi zahirnya berantakan, zahirnya gak ketahuan. Tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita, karena di darahnya sudah ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada Ahlul Bait. Ya. Ustaz, kok ada Habib begini? Ya balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa hak kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan gak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani nentang Habib Rizik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib. Bener gak? Bingung gak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri, beda-beda tuh Habibnya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Tapi kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak.
di Jawa ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai habib. Karena kalau sudah jadi habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu. Itu sama dengan fikih para habaib, kufu namanya. Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib. Ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-ghaus. Dia nggak butuh dengan kita yang butuh dia. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi bukan mereka yang terkenal itu, tapi biasanya yang mastur. Ini cluenya segitu doang Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres Pak. Terus saya ngomong begini, nanti banyak dulu yang GR, akulah yang dicari Ar-Razi. GRNT ya. Di akhir zaman itu ada kata kunci, saya sudah sebutkan di banyak tempat, mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjanya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama dengan ilmuku. Nggak pakai ini, tapi pakai ruh. Pakai apa? Kalau ruh itu tempat Allah mengirimkan wahyu dan ilham. Maka gerak dari wali al-ghaus bukan pakai kecerdasan ini, dia pakai kecerdasan ruh. Ruh ini suka-suka Allah, maka dia tiba-tiba berubah. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Beda dengan otak kita. Kita pengennya rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ruh kan enggak. Dari 1 bisa loncat ke 7. 7 bisa mundur lagi ke 3. Suka-suka ahlur ruh. Karena ahlur ruh ini mereka unlimited. Hampir ketahuan mereka mundur lagi. Jadi 0 lagi, enggak ketahuan. Ntar mulai nanjak. Begitulah terus. Jadi kita nih pikir, kayaknya udah muncul nih. Kita dekatin, hilang. Kayak gitu modelnya. Ya. Jadi penciriannya apa? Minhajnya minhaj nubuwah. Nubuwah itu artinya al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah dan adanya di ruh. Udah dapat 2 itu Pak. Ahlul bait, ilmu ruh. Berarti kalau dia politisi nggak masuk. Dia ngartis nggak masuk. Dia ustadz terkenal belum masuk. Habib terkenal bukan mereka. Tanya aja mereka. Bapak kalau nggak percaya tanya sama Habib terkenal, pasti dia bilang saya lah bukan Mahdi. Saya cuma orang Imam Mahdi. Ada haknya dikit. Kalau begitu sudah banyak Imam Mahdi dari dulu. Bapak ini Imam Mahdi juga saja. Hidungnya mancung, jidatnya lebar sebelah ya. Ada lagi yang mengartikan namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku. Tuh, gagal paham. Isim bahasa Arab bukan nama KTP. Karena dulu tidak ada KTP di zaman Rasulullah. Maka isim ini kembali ke kitab Imam Al-Bajuri, Lisanul Arab, kitab-kitab syarah-syarah. Apa kata Imam Bajuri tentang isim? Al-ismu huwal alamu wal wasamu wal ulu. Isim itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian derajat atau ilmu. Maka tanda Al-Mahdi persis seperti tanda Nabi.
Nabi waktu kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah. Nanti Al-Mahdi begitu. Nabi waktu beliau hendak berdakwah secara terbuka ke Madinah, 3 tahun sebelumnya beliau diislah. 3 tahun Pak sebelumnya meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, lalu Allah angkat Sayyidina Nabi SAW ke arasnya. Nanti sama, sebelum ketemu Dajjal, Al-Mahdi sekitar 3 tahun. Ini bukan cocok logi, emang pas, kan ngikutin isim. 3 tahun sebelum itu beliau diangkat oleh Allah, diislah, diganti fisiknya dibenerin lagi, sakit-sakitan jadi nggak sakit. Rasulullah Mi'raj pakai ruh dan jasad, benar. Ism derajatnya sama dengan derajat Nabi, kurang dikit, karena dia bukan Nabi, cuma wali, berarti di bawah Nabi. Maka ruh dan jasadnya juga diangkat. Jadi islahnya wali bernama Al-Mahdi itu Mi'raj. Islahnya Nabi Isa ketika meminta bertemu Allah pingsan, itu islah Nabi Isa. Islahnya Nabi Yunus ketika dilempar masuk ikan dan dia zikir 40 hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Islahnya Nabi Adam ketika turun di muka bumi dan dia sujud 40 hari, yang dibaca cuma satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Islahnya Nabi Muhammad naik ke aras, Allah turunkan surat Al-Fatihah, maka turun menjadi rukun sholat. Islahnya Al-Mahdi, wallahu a'lam, kita belum dikabarkan. Saya cuma berdoa semoga kita termasuk barisan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri palsu berarti bercocok logi, mending cocok tanam. Ini cocok tanam ada 2, ada di ladang, ada di rumah. Fa'tu harthakum annasyitu. Ini cocok logi. Itu yang palsu, Pak. Orang stres ngaku-ngaku cuma karena urusan fisik. Lalu ilmunya tebak-tebak logi. Ilmu baru tuh. Tebak-tebak. Tahu tebak-tebak? Tebak-tebak logi. Nanti akan ada masa pengikut Al-Mahdi ragu tentang kemahdian imamnya. Persis seperti kejadian Nabi Muhammad ketika sampai di Hudaybiyah, 15 kilo lagi masuk ke Mekah, tiba-tiba di-cut oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi ngalah, mundur. Dan Umar mewakili suara orang yang ragu. Apa kata Umar? Ar-rasulun anta, ente betul rasulnya. Ahakun dinuna, agama kita benar gak? Karena Umar berpikir jika benar ini agama, pasti kita menang. Jadi rumus Sayyidina Umar, benar menang. Ini rumus siapa? Tapi ternyata kalau nubuwah gak begitu. Itu pemikiran Sayyidina Umar sebelum beliau tobat. Setelah tobat beliau gak ngomong gitu lagi. Kalau nubuwah suka-suka Allah, benar bisa menang, bisa tidak. Yang penting ujungnya sukses. Tapi di perjalanannya bisa jadi kalah dulu. Nanti ada masa Pak, itu terjadi. Imam Mahdi sudah diislah, sudah diperbaiki oleh Allah, sudah nyata bahwa dia Imam Mahdi. Terus tiba-tiba dia ngalah. Imam Mahdi ngalah kan lucu. Imam Mahdi kan saktinya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngalah dari kafir Quraisy. Ini kan lucu. Jumlah yang datang lebih banyak daripada yang menghadang. Umat Islam waktu tahun ke-6 Hijriah lebih banyak daripada yang menghadang. Tapi Nabi mundur. Kenapa Nabi mundur? Karena yang menghadang omnya, ponakannya, saudaranya. Ya. Kalau itu dibunuh semua, janda semua tante-tantenya. Ini ilmu Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir sama Nabi Muhammad tinggian mana? Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Khidir ketika Nabi Muhammad muncul, Nabi ngomong, anta minal abdal. Kamu baru abdal, akulah pimpinanmu. Makanya Ibnu Hajar Asqalani mengatakan Khidir itu kalau benar hidup
zaman Nabi, maka dia sahabat Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad penutup para nabi, statusnya sekarang bukan lagi nabi, statusnya wali, gurunya para wali, master of aulia, kiainya para wali. Kalau kita kan udah bangga kiainya santri, bahkan beberapa belagu amat saya kiainya para kiai. Dulu Nabi Khidir kiainya para wali. Malu Pak kita kalau cerita begini, karena kita ini sudah terlalu banyak berbicara yang di luar batas keilmuan kita.